Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di POW Podcast Opowai. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, komen. Dan jangan lupa share itu dibanyak-banyakin ya, supaya kalian itu gak ketinggalan gitu. Namanya video kita kan makin berkembang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bincang santai, slow oleh bintang kita. Itu merupakan bintang yang sangat spektakuler, bahkan kayak seperti Bapak Presiden, Pak Menteri, bahkan kayak artis-artis itu kalah lah istilahnya gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya apa namanya, kalau misalkan Anda istilahnya itu, kalau misalkan Anda berani senggol ini bintang ini, urusan sama saya gitu kan. Gak canda ya Bi ya. Apa kabar Bi? Alhamdulillah. Gimana sehariannya, apa nih yang akan dilakukan sama Abi untuk kedepannya, atau sedang melakukan apa gitu? Ya, alhamdulillah ya, kita di sini sekarang sudah ada mulai galeri wisata. Oh itu apa Ya. sih kayak galeri itu maksudnya? Ya, jadi kita ada sebuah yayasan ya, namanya Yayasan Nasirul Khair Indonesia. Kita mencoba untuk berbagi edukasi ya untuk masyarakat Temanggung. Kita membuka wisata seni rupa uang kuno asli loh gitu. Berarti kayak apa namanya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada gitu? Ada. Kayak uang logam, uang kertas, ada semua? Iya, jadi kita wisata seni rupa uang kuno asli ini tentu kalau kita bicara hukum dulu ya, legalitas hukum ini kita sudah keren gitu, sudah selesai dari sisi legalitasnya, baik dari sisi yayasan maupun dari sisi wisata seni rupa itu sendiri gitu. Iya. Adapun barangnya tadi dari kertas maupun dari koin. Ya, 125 negara sudah kita hadirkan. Banyak banget ya. Berarti kalau misalnya apa namanya, kayak orang-orang itu bisa mampir ke sini gitu ya? Iya. Oh. Iya. Ya kita untuk para siswa ya, baik kurs TK gitu, kemudian SMP, SD, SMP, SMA, universitas, bahkan para bapak-bapak, mama, ibu-ibu, ya silakan datang ke wisata galeri yang ada di Batan, Temanggung sini, Jawa Tengah ya. Oh, tapi yang jadi kendala gini loh Pak, apa namanya Bi ya? Iya. Bagi orang itu kan kita ngeliat ini apa namanya, wisata ini kan kata orang ya, Ya. mahal gitu. Pengen nanya gitu, apa sih namanya, tiketnya itu berapa sih gitu? Kan banyak yang bilang gitu kalau misalnya masuk ini kan kayak wisata itu kan wah mahal banget gitu. Ya. Nah itu berapa kayak misalnya tiket gitu, masuknya itu prosesnya itu kayak gimana gitu? Ya, prosesnya mudah ya, tinggal datang ke Batan, ini daerah Batan, Temanggung 1, Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mudah. Berarti di tengah kota Di ya? tengah kota. Temanggung ya? Tiketnya untuk umum itu 5.000. Wah murah banget itu mah. Gak mahal ya, tak kira sampai 100.000 loh masuk itu kan, kayak ternyata 5.000 doang. Iya, 5.000. Kemudian untuk anak-anak sekolah mah cuma 3.000. Oh tambah murah berarti anak-anak tetap bisa mengembangkan dirinya ya? Iya, jadi harapannya dengan tiket murah ini memang kita orientasi adalah sosial ya, sosial karena yayasan kita sosial, kemudian bisa memberikan edukasi sejarah gitu kan, dari sisi mata uang dari berbagai negara yang sekarang sudah kita hadirkan, mengoleksi 125 mata uang. Iya. Oke. Ya. Kalau untuk kedepannya gitu bisa melihat atau enggak gimana gitu, kalau misalnya wisata ini bakal berkembang atau enggak gitu? Iya, insya Allah wisata ini insya Allah akan berkembang. Justru kita terobsesi untuk kita bisa menghadirkan seluruh mata uang dunia ya di tempat ini gitu. Harapannya tadi anak-anak bisa menjelajahi waktu gitu. Misalnya ada satu lembar uang Berlin misalnya kan, Berlin itu dari Berlin. mana? Iya. Iya, tentu Eropa. Oh Eropa ya, Asia udah gak zaman ya. Ya kita menghadirkan dari banyak benua kan, Eropa, Asia, Australia, Amerika begitu. Kita anak-anak ini diharapkan atau pengunjung ini nanti akan mendapatkan beberapa ilmu, tentu di sini bisa sharing ilmu. Kemudian misalnya kan Berlin tahun 1915, tentu kan Mas Zaman belum lahir, kita juga belum lahir. Udah zaman uang kuno banget ini Mas. Iya. Nanti di situ kan orang akan kenal gitu, atau memang belum kenal gitu kan. Di situ itu ada budaya gitu, ada pemimpinnya siapa gitu. Nah, tentu bagi para penggemar koleksi uang kuno ini sangat-sangat menarik sekali gitu. Mungkin orang nggak tertarik karena belum tahu gitu nilai
nilai seninya tuh di mana gitu. Mungkin nanti akan ditampilkan juga atau di sini adalah satu figura tuh warnanya sama, tapi ada sesuatu yang seni di situ. Ya, misalnya adalah bahwa itu adalah urut gitu kan. Kita ada yang misalnya dari satu lembar sampai angka 100 gitu. Itu kan urut gitu. Ada yang satu. Kalau misalnya ya. kita bincang tentang urutan ya. Uang kuno itu sebenarnya ada harganya nggak sih kalau misalnya kita tentang sejarah gitu? Ya, yang lebih tinggi lagi itu adalah harga itu adalah nilai sejarahnya. Oh, berarti kalau misalkan harga dari terendah minimal nih sampai tertinggi gitu maksimal itu berapa? Ya, dirupiahin gitu. Iya, tentu kita kalau yayasan ini tidak bertransaksi. Oh iya. Ya, kalau yayasan kan tidak bertransaksi. Cuma edukasi ya, untuk edukasi. Hanya kalau untuk transaksi ya nanti itu bukan dengan yayasan kan gitu ya. Ya, yang mahalnya itu adalah nilai sejarahnya itu. Iya, benar. Iya, nilai sejarahnya ini yang tinggi gitu. Jadi orang kan nggak tahu gitu. Di balik penciptaan uang itu ada apa? Yang terkandung misalnya di situ kenapa gitu ditampilkan ada Presiden Soekarno. Di situ ada Presiden misalnya Soeharto. Ya, di situ ada misalnya uang wayang. Di situ ada. Itu kenapa? Itu kalau diulik itu relung sejarah masa lalu itu. Ini kalau orang yang memang senang dengan sejarah gitu kan, ya itu akan mendapatkan inspirasi harapannya begitu ya. Arus uang digital, cryptocurrency gitu, kemudian ada Bitcoin dan lain sebagainya gitu. Ini orang tentu akan banyak meninggalkan sejarah gitu. Sejarah masa lalu, ya, sehingga ini akan makin tidak dikenal lagi gitu. Orang mungkin hanya akan informasi di dunia maya saja. Sambil gitu. dibuangin ya. Iya betul gitu. Jadi padahal itu bersejarah, berduit itu biasanya. Kenapa tadi yang nyambung pertanyaan tadi, kenapa uang itu menjadi mahal gitu? Karena akan menjadi edisi makin lama tentu jumlahnya akan makin sedikit gitu. Kalau dalam istilah ekonomi kan namanya scarcity ya kan, artinya itu sebuah kekosongan gitu, sebuah kekosongan jumlahnya sangat terbatas gitu, orang yang mengoleksi sangat terbatas. Ya, tentu dari sisi nilai ekonomi pasti akan tinggi gitu, tapi yang lebih tinggi lagi adalah nilai di uang itu. Sudah nilai mata uangnya tinggi gitu, nilainya memang tinggi harganya, tetapi nilai sejarahnya tinggi. Nah, iya, orang akhirnya mengatakan bahwa ini adalah mempertahankan fisik itu pun sudah mahal gitu. Mempertahankan fisik nilai uang kuno itu sudah mahal gitu loh. Berarti kan ini bicara tentang mahal ya. Ya. Untuk sendiri kayak uang logam, uang kertas itu yang paling mahal itu apa sih? Uang apa gitu? Kalau untuk tentu kalau kita dikomparasi luar negeri mungkin ada di Amerika itu kalau mereka kan yang sampai ada, iya kan ada yang sampai lelang berapa sekian miliar dan lain sebagainya. Sebenarnya triliun juga bisa ya. Ya di Singapura ada yang lelang dan sebagainya gitu. Nah ini tentu variatif sekali lah gitu ya kalau dari sisi nilai harga. Gitu Mas. Wah, hebat sekali ini. Ini udah punya ini. Ya tentu harapannya adalah wisata ini menjadi bermanfaat ya, bermanfaat untuk khususnya masyarakat Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia gitu. Kita yakinkan bahwa di Temanggung hanya di kita gitu. Di Jawa Tengah juga di galeri kita, mungkin di Indonesia juga ada beberapa, tapi yakin gitu bahwa ini adalah yang spesial gitu kan. Ada yang bukan yang belum yang terbaik, tentu adalah yang sangat spesial dan instagramable gitu kan. Jadi kalau anak milenial pun bisa foto-foto untuk Instagram gitu. Iya tentu bisa selfie lah gitu. Untuk harapannya ke depan apa ini? Ya. Harapannya adalah tentu dengan kita mengetahui uang kuno gitu, kemudian kita bisa menghargai lah gitu. Kita bisa menghargai adalah para pendahulu kita gitu. Para pejuang di sana kan ada para pejuang agama, ada pejuang kemakmuran, ada pejuang pemerintahan, ada para pejuang sosial gitu ya. Tentu adalah para pejuang negara gitu. Ini harapannya kita generasi sekarang dan yang akan datang itu lebih arif dan bijaksana gitu insyaallah. Iya Mas. Iya mantap. Kalau lebih tepatnya gitu. Iya.
lebih cocoknya itu maksudnya kayak letak itu di mana sih, setelah dari alun-alun apa gimana ini tepatnya itu ya? Iya. Alamat lengkap atau gimana? Ya, ini wisata ini kita berada di jantungnya Kabupaten Temanggung, ya 5 menit dari Kabupaten Temanggung, ya di Jalan Dr. Cipto nomor 19A, ya atau 19 ini Batan, Kelurahan Temanggung 1, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Ya, Temanggung kota lah gitu. Kota Provinsi tengah-tengah. Jawa Tengah. Ya. Tentu sangat-sangat Iya. spesial sekali dan insya Allah mudah dijangkau gitu ya. Untuk kalau misalkan ini apa namanya strategisnya itu ya, kita bicara tentang strategis. Sampai sekarang ini kira-kira udah berapa orang gitu? Udah sampai puluhan, ratusan selama 1 bulan 2 bulan berjalan ini. Iya. Alhamdulillah ternyata kita mendapatkan respon yang cukup baik ya. Respon yang cukup baik dari baik dari TPA gitu, Taman Pendidikan Anak gitu. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Ketika ada anak-anak ditanya, apa mata uang Indonesia? 1.000 gitu. Oh iya iya. Ternyata anak-anak kita Walaupun udah nggak- pintar tapi pengen pintar lagi gitu. ya, artinya anak-anak tuh nggak ngerti mata uangnya. Ternyata 1.000. Iya. Harusnya kan jawabnya rupiah. Ya rupiah. Ditanya apa rupiahnya ya, bukan tentang Kenapa? 1.000. Ini kan problem tuh. 1.000 itu nominal ya. Iya. Nah, benar. Berapa mata uang apa mata uang Indonesia? 1.000 gitu. Ini buat kita yang sudah tua begini ya teriris gitu. Begitu ditanya apa mata uang Upin Ipin gitu, kompak mereka mengatakan ringgit gitu. Ini Masya Allah gitu. Ini sesuatu yang ini anak-anak sudah tahu nominal nggak tahu mata uang gitu. Benar, Ini benar. di dalam negeri saya sudah begitu gitu. Iya. Nah, alhamdulillah ada beberapa dari TPA gitu yang ke kita, kemudian ada SD, SMP, SMA gitu. Ada juga yang alhamdulillah dia para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kalau jumlah masih ini karena kita memang situasi juga masih terbatas ya, masih Iya. pandemi, bahkan beberapa sekolahan itu masih Dibatasin ya. Iya, tercancel dulu Iya. gitu karena Oke. memang kondisinya itu masih PPKM gitu ya. Harapannya nanti ketika sudah diberikan keluasaan oleh pemerintah kabupaten, kita bisa lebih lebih openness gitu, lebih terbuka lagi Iya. gitu. Harapannya banyak yang lebih bisa mengambil sharing ilmu di sinilah judulnya lah gitu. Ini apa namanya pertanyaan terakhir kedua tapi ya. Ya. Apa sih, pengen gak sih kayak bapak dari wilayah sini kayak Temanggung gitu datang ke sini gitu, kayak tokoh-tokoh masyarakat gitu? Ya tentu. Kita harapannya tentulah kita di samping kita juga melengkapi legalitas, harapannya juga ini mendapatkan dukungan gitu ya. Yes. Karena ini juga bagian dari bagaimana kita mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Kita di sini kan juga menghadirkan adalah uang-uang kuno asli. Artinya di satu sisi adalah kita juga kan membantu untuk mengurangi adanya pemalsuan uang. Oh. Ya, sehingga mungkin dari pihak kepolisian gitu kan akan terbantu gitu dengan Berarti istilahnya dengan tuh- harapannya tadi Iya. gitu kan peredaran uang palsu Iya. gitu. Kemudian ada kriminal-kriminal Padahal terkait ya berarti dengan uang misalnya gitu. gini ya, orang itu kan melihat itu kan uang zaman kuno ya, padahal Ya. itu kan sekedar uang souvenir, bener kan? Ya. Ya kan ada memang Iya, iya. uang kuno itu ada yang asli, ada yang palsu, Palsu. gitu. Dan disitulah itu kan kita banyak terjadi kekhawatiran gitu, Iya. penipuan dan lain sebagainya. Saya gitu. lebih tepatnya kayak tidak paham lah ya. Betul, Ah. iya. Ya, ketidaktahuan seorang itu kan terhadap mata uang yang baik yang dalam negeri maupun luar negeri ini kan menjadi banyak ketidaktahuan itu besar gitu kan. Itu kan menjadi khawatir menjadi peluang kriminal gitu Ya, untuk benar. terjadi penipuan dan lain sebagainya nih. Nah, harapannya tadi baik dari pemerintah tentulah kita bergandeng tangan dengan pemerintah dengan tokoh masyarakat yang ada gitu. Ini bersama-sama lah gitu kita ada wisata ini harapannya bisa juga tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Hmm. Untuk terakhir nih, Ya, oke. pasti kalau misalkan setiapnya lembaga gitu Hmm. ya punya visi dan misinya itu Ya. apa? Ya, kalau lembaga kita Ya. ini kan memang yayasan ini adalah menabur Nabur ya. sebutir biji kebaikan. Ya harapannya Dari biji ini menjadi pohon, menjadi bunga. ya dalam Al-Quran kan kalau dikatakan bahwa menabur sebutir biji kan gitu. Tapi kan satu biji nanti akan tumbuh 700 gitu. Dari sekian 700 akan 100 akan menjadi berapa kan begitu. Itu kan dalam Al-Quran seperti itu. Nah, tentu harapannya dari satu titik yang kita lakukan akan juga memberikan keberkahan. Artinya
akan muncul kebaikan yang lain, justru yang tidak baik akan semakin tertutupi, begitu ya. Iya, betul sekali. Itu dia, kita lagi berbincang sama Abi Sesde terutama ya. Dan terima kasih buat Pak Sugianto dari Direktur Galeri Uang Wisata Kuno di Temanggung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.